Roy Suryo memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Dalam pemeriksaan, Roy Suryo mendapat 24 pertanyaan dari penyidik. Usai diperiksa penyidik di Polda Metro Jaya, pemirsa, Roy Suryo buka suara terkait pemeriksaan terhadap dirinya dalam laporan yang dilayangkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu. Selama 2 jam proses pemeriksaan, Roy Suryo dicecar 24 pertanyaan oleh penyidik. Dalam pemeriksaan, Roy Suryo menyinggung tentang pasal Undang-Undang ITE terkait peristiwa 26 Maret 2025. Ia berdalih itu bukan kewenangannya dan mengingatkan jangan sampai memaksa menjalankan hukum yang tidak semestinya. Ini clear banget ya. Ini clear banget. Jadi LP itu ada pelapornya, tapi lucunya nggak ada terlapor. Sekali lagi ya, tidak ada nama terlapor. Jadi untuk para kuasa hukum yang kemarin sudah nyebut-nyebut nama, inisial dan sebagainya, hentikan tindakan-tindakan seperti itu. Itu tidak bagus ya untuk masyarakat. Karena ternyata tidak ada terlapornya. Jadi kalau tidak ada terlapornya, saya nggak perlu jawab. Karena kalau saya menjawab, jangan-jangan saya nanti jadi saksi. Kalau jadi saksi dan saudara yang terlapor itu adalah saksi saudara saya, ya saya nggak boleh jadi saksi. Atau misalnya yang terlapor itu adalah untuk pribadi. Loh, saya malah nggak boleh lagi itu untuk menjawab seperti itu. Daripada itu mubazir, ya lebih baik dari awal saya tanyakan terlapornya mana. Ya, ketika tidak ada terlapornya, ya sudah, saya senyum saja. Penyidik juga ngerti, ya Pak, nggak ada terlapornya, kita maksudnya. Nah, yang kedua adalah lokus dan tempusnya sudah jelas banget. Ya, terjadi di Jakarta Selatan. Nggak ada Rabunya, tapi tanggal 26 Maret 2025. Udah, sepanjang tidak ada pertanyaan soal itu, ya nggak perlu kita jawab. Ya, karena itu pertanyaannya menyangkut soal itu. Kemudian yang paling penting lagi, saya juga mempertanyakan, ini kan ada pasal, ya di samping pasal 311, 310, 27 ayat A, ada juga pasal yang mau dimasukkan ke dalamnya ya, pasal yang diselundupkan. Saya nggak tahu menyelundupkan siapa. Ya gitu. Itu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman yang lain. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Jahat sekali kalau ada orang menggunakan pasal itu untuk mempidanakan seseorang. Kayak dulu kasus Mbak Prita Mulyansari. Jahat sekali. Dan selain Roy Suryo, pemirsa, pegiat media sosial Dr. Tifa juga diperiksa di Polda Metro Jaya terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu Joko Widodo. Dr. Tifa hadir di Polda Metro Jaya didampingi sejumlah pendukungnya. Pemeriksaan merupakan tindak lanjut dari laporan hukum yang diajukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu. Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenal sebagai dua sosok yang secara terbuka menyuarakan keraguan atas ijazah milik Jokowi. Sosok aktivis dan pegiat media sosial mulai dari Refli Harun, Marwan Batubara turut hadir mendampingi Dr. Tifa dan Roy Suryo. Dan pemirsa, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Adi Ari mengatakan pihaknya telah memeriksa 24 saksi dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Selain itu, penyidik juga telah menyita bukti berupa flash disk berisi tautan dan sejumlah dokumen. Sampai dengan hari ini setidaknya ada 24 saksi yang telah diambil keterangan dalam tahap pendalaman di proses penyelidikan. Membuat laporan hingga saat ini ada beberapa barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik, antara lain ada 1 buah flash disk berisikan 24 link video YouTube dan konten pada media sosial X ya. Kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, kemudian ada printout legalisir dan juga ada fotokopi cover. Sebelumnya, pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaporkan 5 orang terkait tuduhan ijazah palsu. Kelima orang tersebut dianggap telah menghina Jokowi.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini, diantaranya mantan Menpora Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tiasuma, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA Rizal Fadila, serta seseorang berinisial K. Kelima orang tersebut dilaporkan karena dianggap membuat kegaduhan dengan tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Kericuan terjadi antara ormas dengan petugas di Bekasi, Jawa Barat. Kericuan tersebut terjadi petugas amankan ormas yang menghalau alat berat. Jangan pakai kekerasan. Jangan. Seorang pria diduga ahli waris terlibat kericuhan dengan pihak keamanan kawasan industri Delta Mas Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pria ini sempat berusaha mengadang alat berat yang akan membongkar blokade jalan. Untuk melerai keributan, polisi terpaksa memberi tembakan peringatan beberapa kali ke udara. Polisi pun akhirnya mengamankan pelaku untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Polisi menyebut kericuhan berawal saat petugas yang hendak membongkar blokade jalan tiba-tiba dihalang-halang oleh sekelompok ormas. Blokade jalan dilakukan lantaran ahli waris merasa keberatan adanya pembangunan di lahan yang dianggap masih bersengketa. Bermula dari peristiwa ada pembangunan, kemudian ada salah satu dari ahli waris mencoba menghentikan proses pembangunan. Tapi sudah kita amankan, sudah kita bawa ke kantor. Prinsipnya kita menangani perkara karena mereka saling lapor ada berkaitan dengan penyerobotan tanah dan perbuatan tidak menyenangkan. Konflik berkepanjangan di kawasan industri Kota Delta Mas kini masih dalam proses penyelidikan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Polisi menangkap 6 terduga pelaku aksi premanisme dan intimidasi terhadap purnawirawan Polri di area Pasar Induk, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara buntut aksi premanisme yang meresahkan, petugas membongkar posko ormas. Kamu mengatakan nama siapa? Siapa yang tahu? Kamu berada di sini mengatas sama siapa? Ini perintah gua perintah siapa? Ini gua belnya. Ayo. Yuk. Salah satu terduga pelaku aksi premanisme dan intimidasi terhadap purnawirawan Polri adalah seorang pria berinisial PP. Ya oke. Masih ingat nggak? Hah? Ya terus, yuk. Pelaku ditangkap di kontrakannya yang tak jauh dari Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku PP merupakan orang yang mengintimidasi dan mendorong dengan badan purnawirawan Polri bernama Ibtu Teguh yang menjadi kepala keamanan di Pasar Induk Kramat Jati. Oh siapa? Dari hasil pengembangan, petugas juga menangkap 5 orang lainnya dengan total 6 orang yang berhasil diamankan. Sementara itu, posko ormas yang berasal dari BPKB Banten yang berada di area Pasar Induk Kramat Jati dibongkar petugas. Dalam pembongkaran tersebut tidak ada satupun anggota ormas. Pembongkaran ini dilakukan menyusulnya adanya kasus dugaan premanisme dan intimidasi yang dilakukan anggota ormas yang berada di area Pasar Induk Kramat Jati. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Kadin Kota Cilegon menjawab dugaan permintaan jatah proyek senilai 5 triliun rupiah. Menurut Wakil Ketua Kadin Cilegon, pernyataan tersebut adalah pernyataan pribadi dari salah satu pengurus yang sedang dalam kondisi emosional. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Cilegon menjawab dugaan meminta jatah proyek 5 triliun rupiah tanpa tender di proyek strategis nasional Presiden Prabowo Subianto. Dari kegiatan Cengga, ini kan triliunan, sangat besar sekali. Kita langsung bagi porsinya.
Wakil Ketua Umum 1 Kadin Cilegon, Isbatullah Ali Basja, mengungkapkan peristiwa itu terjadi akibat anggotanya terbawa emosi karena komunikasi tak berjalan efektif dan sempat terjadi adu mulut antara pengusaha. Terkait masalah dugaan minta jatah proyek 5 triliun tanpa tender itu bukan sikap resmi dari Kadin Kota Cilegon. Itu salah satu anggota dan pengurus kami yang memang mengucapkan itu, tapi itu tidak mewakili daripada organisasi. Itu hanya bentuk kekesalan, kekecewaan, salah satu pengurus. Sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni angkat suara terkait oknum pengusaha yang meminta jatah proyek di Cilegon, Banten. Andra menyayangkan hal tersebut karena akan mengganggu investasi. Kadin Kota Cilegon menghormati semua prosedur tender yang berlaku. Dirinya juga tidak membenarkan cara penyampaiannya dan akan menyikapi hal ini secara internal sesuai prosedur organisasi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan akan menindak tegas premanisme berkedok ormas. Pemberantasan premanisme itu akan dimaksimalkan dalam operasi pekat yang akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Pernyataan Kapolri disampaikan usai membuka rapat kerja teknis Kamis pagi. Kapolri mengingatkan agar jajarannya merespon cepat laporan masyarakat dengan menjalin komunikasi dengan masyarakat secara langsung. Kapolri juga akan memaksimalkan pemberantasan preman berkedok ormas dan debt kolektor yang kerap mengganggu masyarakat dan iklim dunia usaha. Terus mendorong agar anggota semakin banyak hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah isu-isu yang kemudian memerlukan kehadiran Polri, antara lain seperti pemberantasan preman di wilayah-wilayah tertentu, wilayah industri, kemudian kasus-kasus lain. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri ikut berkomentar terkait gaduh ijazah palsu Joko Widodo. Mega menyebut cukup menunjukkan ijazah saja untuk menjawab tudingan soal ijazah palsu. Bener pinter atau ngerepek iki? Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, ikut berkomentar soal tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Menurut Mega, persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan mudah, yaitu cukup menunjukkan ijazah aslinya untuk membantah tudingan itu. Nah supaya apa? Ini bener pinter atau ngerepek iki? Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Soal tudingan ijazah palsu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menutup pintu damai yang disidangkan di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Jokowi beralasan pintu damai ditutup lantaran dirinya merasa sangat terhina. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Di tengah kontroversi ijazahnya yang dituding palsu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi rumah dosen pembimbing akademisnya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Video pertemuan ini diunggah Jokowi melalui akun media sosial pribadinya. Keduanya berbincang selama 45 menit terkait masa-masa saat Jokowi menempuh pendidikan di UGM dulu.
Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, PDI Perjuangan meminta para pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak perlu tersinggung atau baper usai pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait ijazah palsu. Menurut PDIP, Megawati tidak pernah menyebut nama Jokowi maupun secara spesifik menyinggung soal ijazah palsu. Kenyataannya, Ibu Megawati tidak pernah menyebut nama Jokowi dan juga tidak spesifik mau bahas soal isu ijazah palsu. Jadi pendukung Pak Jokowi tidak perlu baper ya. Karena apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati itu kan isu yang umum, misalnya ada yang bertanya soal ijazah kita, soal umur misalnya ya tinggal tunjukin saja KTP. Soal ijazah yang tanya ya tinggal tunjukin aja ijazah aslinya. Jadi nggak perlu ribet, nggak perlu ribut sampai misalnya harus bawa ke masalah hukum, membuat repot banyak lembaga. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai orang tua, sebagai ibu kita, agar kita menyelesaikan persoalan itu damai-damai saja, jangan dibikin ribet, jangan dibikin ribut, sesuai dengan nilai-nilai musyawarah. Apapun masalahnya bisa kita ketemu, kita bisa silaturahim, kita bisa menyelesaikan tanpa keributan dan buang-buang energi. Ya pemirsa, di tengah polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, seseorang yang mengaku sebagai teman kuliah Joko Widodo angkat bicara. Ia mengaku sering berinteraksi dengan Jokowi di kampus UGM. Andi Pramaria merupakan salah seorang pejabat Widya Iswara di kantor Balatkop UKM Provinsi NTB yang mengaku sebagai teman kuliah Presiden ke-7 Joko Widodo. Mantan Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi NTB itu menyatakan siap menjadi saksi sejarah atas kehidupan perkuliahan Joko Widodo. Ia mengaku mengenal sosok Jokowi karena pernah menempuh pendidikan di fakultas dan tahun yang sama di Universitas Gadjah Mada. Teman saya teman, gitu kan. Satu fakultas nih. Satu fakultas, satu angkatan, gitu kan. Jurusan yang sama. Jurusan yang sama. Jurusannya sama juga. Jurusannya sama juga dengan Pak Jokowi. Kalau jurusannya beda, kan gini. Kalau di Fakultas Kehutanan UGM itu sebenarnya tidak ada jurusan. Kita mengaku jurusan itu karena kita itu memilih sendiri. Jadi misalnya Pak Jokowi konsentrasinya pada teknologi kayu ya memang dia akhirnya ngakunya jurusan teknologi kayu. Kalau saya ngakunya jurusannya apa silvikultur karena saya pengennya itu dan saya memilih mata kuliah yang memang mengarah ke sana. Andi mengaku sering berinteraksi dengan Joko Widodo saat semester awal kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, polemik ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo terus bergulir. Masalah keaslian ijazah ini digugat di Pengadilan Negeri Sleman. Dan hari ini mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dan Tifa Fauziah telah diperiksa sebagai saksi. Untuk membahas lebih dalam terkait kasus ijazah palsu ini, kita sudah terhubung dengan Rismon Hasiholan Sianipar, ahli digital forensik, dan Andi Pramaria, teman kuliah Jokowi. Selamat malam, Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam. Baik, saya ke Pak Andi terlebih dahulu. Pak Andi, sebagai teman Joko Widodo, satu kampus, satu fakultas, ini ramai-ramai mempertanyakan keaslian ijazah. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, nggak apa-apa kalau memang diragukan gitu kan. Tetapi kami ini mempunyai teman-teman yang dulu seangkatan, itu memang bisa menjadikan saksi bahwa memang beliau kuliah bersama-sama. Kemudian beberapa orang, kalau nggak salah 11 orang itu lulus bareng dan diwisuda bareng di tanggal 19 November tahun 1985. Kalau masuknya ya memang tahun 1980. Oke. Jadi 5 tahun waktu itu ya, Pak. Tapi dengan teman-teman artinya yang lulus bareng dengan Pak Jokowi di tahun 1985 ini masih bisa menunjukkan foto kebersamaan pada saat itu?
Ya, jadi gini, di tahun 85 itu hanya yang mempunyai itu setel itu hanya namanya Saminuddin Barori Taub. Nah, itu yang punya tuh setel. Hanya satu orang waktu itu? Ya, dia yang punya foto-foto itu, karena dia memang yang punya setel. Tadi ini... Jadi yang punya dokumentasi lengkap itu ya memang beliau, Bapak Saminuddin Barori Taub. Oke, yang punya dokumentasi lengkap hanya satu orang. Nah, dari teman-teman yang juga waktu itu menempuh pendidikan bersama-sama, apakah bisa menunjukkan bukti keaslian ijazah tersebut, Pak Andi? Oh, bisa. Jadi ini ijazah saya, ya. Ijazah saya tidak berbeda dengan Bapak Joko Widodo. Ya, jadi sama saja. Ini saya, ya. Ya, kalau dipermasalahkan pada fontnya, memang fontnya begini, ya. Kemudian kalau jurusannya di strip, memang di sini karena kami tidak punya jurusan. Oke, di Fakultas Kehutanan tidak ada jurusan memang. Ya. Oke, jadi sama ya Pak, dari cap, font, stempelnya semua tanda tangan sama ya? Ya, sama. Tapi kalau ditanya misalnya dari mana itu fontnya itu kami nggak tahu. Karena kami terima ini ya dari UGM ya begini ini. Oke. Baik, saya ke Bung Rismon. Bung Rismon, ini untuk menyelidiki, melihat keaslian dari ijazah seperti apa nanti prosesnya secara digital forensik? Iya, Mbak. Kan selalu argumen saya bahwa apa yang kita lihat adalah ketika pertama kali Pak Sigit Sunarta sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM itu menunjukkan fotokopi ijazahnya dan tidak berhenti di situ, tetapi berikut dengan lembar pengesahan skripsi dari apa yang diduga adalah skripsi Pak Joko Widodo. Jadi itu satu kesatuan. Nah, yang kita lihat adalah bahwa di lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo itu yang saya juga foto dan datangi dan dapati, ya saya raba, saya sentuh dan saya foto di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, ya itu yang kita ketemukan adalah kejanggalan bahwa lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo itu menggunakan teknologi software maupun hardware yang jauh melampaui tahun 1985. Karena di situ rata tengahnya itu sangat sempurna dan font Times New Roman secara digital itu belum ada, Mbak. Jadi font Times New Roman pada tahun 1985 itu belum ada. Itu menjadi default font pada Windows 3.1 tahun 1992. Itu pun masih versi kasar karena penggunaan algoritma atau persamaan kurva Bezier, ya polinomial pangkat 2 dan pangkat 3 itu baru saja dikembangkan bersama Adobe. Jadi secantik itu saya duga itu menggunakan word processor yang ada setidaknya di Windows XP sekitar tahun 2000-an gitu, Mbak. Oke, terindikasi ini ijazah ataupun dari font-fontnya begitu paling cepat dibuat tahun 2000 ke atas. Iya Mbak, gitu. Kan catatan evolusi teknologi apalagi software dan hardware itu kan catatannya sangat jelas, gitu. Itu tidak bisa diotak-atik, bisa dimundurkan penggunaannya, begitu. Nah, sampai sekarang kan pihak UGM juga tidak bisa menjelaskan bagaimana mereproduksi lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo itu menggunakan teknologi 1985. Padahal jika kita menggunakan word processor seperti Microsoft sekarang saja, itu mirip sekali dengan apa yang ada di lembar pengesahan Pak Joko Widodo. Bagaimana teknologi itu sudah ada pada tahun 1985, begitu, Mbak. Oke. Baik, saya kembali ke Pak Andi. Ini kalau dari digital forensik ada kejanggalan. Pak Andi sendiri bisa diceritakan mungkin dulu yang paling diingat dari sosok Joko Widodo, mungkin ciri khasnya, kacamata dan lain-lain? Ya, dia memang berkacamata, ya beliau itu. Coba kacamatanya nggak selalu dipakai. Kalau lagi main itu ya kacamatanya dilepas. Jadi memang beliau kadang pakai, kadang enggak. Tapi jelas kalau bisa pas pada waktu kuliah, terus di dalam hal tertentu itu dia pakai. Saya juga pernah bertanya waktu saya
ketemu dengan waktu beliau jadi presiden, saya ketemu di tahun, kebetulan saya diundang di istana, kemudian pada waktu Mas Kaisang menikah juga saya hadir di sana. Sempat saya tanyakan kepada beliau, kenapa dulu pakai kacamata, sekarang kok tidak pakai kacamata. Oke, sekarang dilepas ya. Ya, tapi beliau jawabannya adalah, saya sendiri juga nggak tahu. Dan saya ternyata kalau baca tanpa kacamata pun saya masih jelas. Itu jawaban beliau. Jadi ya, saya pikir ya itu hal yang biasa. Saya pikir gitu. Oke, baik, kacamata tidak selalu dipakai, kadang-kadang dilepas dan sekarang sudah tidak butuh. Baik, Pak Andi ini kabarnya juga mengenal dengan sosok Dian Sandi yang pertama kali mengunggah ijazah Joko Widodo. Ini sempat ada komunikasi terakhir dengan Dian Sandi setelah polemik ini? Ya, jadi begini, waktu beliau Dian Sandi ini kan kebetulan itu pernah menjadi staf khusus gubernur. Staf khusus gubernur, dan pada waktu itu saya menjadi kepala dinas perindustrian. Oke. Jadi saya ya kenal baik lah, kenal gitu kan, dan sering juga komunikasi, bertanya kabar atau bagaimana, itu ya tetap aja kita komunikasi biasa lah gitu. Tapi tidak dalam hubungan ini ya, apa yang lain-lain, hanya karena teman saja. Tapi kalau yang lain-lain kalau saya tidak. Misalnya sampai kita pergi kemana bareng, nggak sampai segitu. Oke, baik. Saya ke Bung Riswan kembali. Bung Riswan, ini kan tadi ada kejanggalan terkait dengan font penulisan dari ijazah tersebut yang kemungkinan ini baru dibuat tahun 2000 ke atas. Berapa lama kira-kira untuk bisa menentukan hasilnya? Apakah ijazah ini asli atau tidak, tahun pembuatannya kapan, dan lain-lain? Ya, jadi begini Mbak. Jadi hipotesisnya adalah jika lembar pengesahan skripsi itu palsu, ya tidak ada kesesuaian dengan teknologi pada waktu tersebut, maka bisa dipastikan ijazah itu pasti palsu. Jadi itu hipotesisnya. Jika lembar pengesahan tersebut dicetak dengan teknologi yang tidak ada pada tahun 1985, maka ya tidak mungkin ijazah terbit dengan lembar pengesahan skripsi yang palsu. Begitu Mbak. Nah, sekarang saya tanyakan kepada Pak Andi. Sekarang, apakah Pak Andi tahu bahwa file digital dari ijazah yang disebarkan oleh Pak Dian Sandi tersebut, apakah dari Bapak? Kan begitu, kita dulu, karena setelah kita analisa ternyata sebaran RGB-nya yang merupakan lintasan ini dari ijazah yang disebarkan oleh Pak Dian Sandi, ya, sebaran red-nya khususnya kanal red itu lintasan lintasan stempelnya itu tidak ada gitu loh. Jadi bagaimana mungkin jika itu benar ijazahnya Pak Joko Widodo, ya, lintasan stempelnya itu tidak. Ketika kita periksa menggunakan analisa RGB red dan itu tidak ada warna merahnya Pak, gitu loh. Jadi kita Oke, terakhir Pak Andi bisa ditanggapi mungkin pertanyaannya tadi dari Bung Riswan. Ya, jadi begini, kalau ijazah saya tunjukkan kembali ya, itu saya itu persis sama dengan Pak Jokowi. Jadi kalau diminta membuktikan ijazah ini asli atau tidak, terus terang aja saya nggak bisa. Tetapi saya hanya memberikan historisnya, ya, kami menerima ijazah ini ya pada saat kami wisuda. Dan kebetulan wisuda itu kami berbarengan dengan Pak Jokowi, sehingga kalau Pak Jokowi misalnya dinyatakan palsu, ya mungkin punya saya juga menjadi palsu juga. Gitu. Tetapi kalau yang dipermasalahkan misalnya fontnya gitu tuh, tanyakan ke UGM, karena kami juga ini temannya dari UGM. Oke, baik. Berarti ini nanti mungkin akan dijawab oleh pihak universitas dan tentunya kita masih akan mengawal polemik terkait dengan tudingan ijazah palsu ini. Terima kasih banyak. Ada ahli digital forensik Rismon Sianipar dan sebelumnya juga ada Andi Prabarya, alumni UGM, teman kuliah Joko Widodo. Salam sehat selalu. Selamat malam.
Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara. Maksud pernyataannya soal ukuran jeans 33-34 lebih cepat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, konsumsi lemak berlebih dapat memicu timbunan lemak pada organ tubuh yang disebut visceral fat, sehingga beresiko merusak organ tubuh seperti jantung, hati, serta ginjal. Ketua Komisi 2. Pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal pria dengan ukuran celana jeans di atas 32 atau 33 hingga 34 lebih cepat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala menuai kontroversi. Publik berasumsi jika pria dengan masalah obesitas dipastikan memiliki umur pendek. Menkes pun menjelaskan maksud pernyataannya, jika konsumsi lemak berlebih dapat memicu timbunan lemak pada organ tubuh seperti jantung, hati, dan ginjal yang disebut visceral fat. Keberadaan visceral fat dapat mengeluarkan proinflamasi sitokin berupa interleukin 6 yang dapat merusak organ tubuh. Dengan begitu, tubuh akan mudah terserang penyakit yang beresiko mendekatkan diri dengan kematian. Visceral fat ini bahaya karena dia mengeluarkan proinflamasi sitokin seperti interleukin 6, ada yang namanya TNF alpha 6, itu semuanya dikeluarkan, itu merusak organ. Jadi memang sebaiknya kita harus menurunkan BMI kita di bawah 24. BMI di bawah 24 kan susah ngomongnya. Yang lebih gampang adalah lingkar perut laki-laki di bawah 90, lingkar perut wanita di bawah 80. Agar bisa hidup lebih sehat, Menkes meminta masyarakat menjaga body mass index atau BMI di bawah angka 24 untuk kategori normal. Untuk ukuran lingkar perut bagi laki-laki harus di bawah 90 cm dan di bawah 80 cm untuk perempuan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Besarnya kobaran api menghanguskan 16 sepeda motor milik pelajar salah satu SMKN yang tengah terparkir di Gang Guntur 2, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat pada Kamis siang. Sempat terdengar ledakan lebih dari 5 kali dalam insiden kebakaran ini. Selain sepeda motor, kobaran api juga menghanguskan 2 rumah warga. Jadi ada ledakan. Ini kan gerbang masih ditutup ya. Memang nggak ada orang di sini. Tukang parkir juga kan kebetulan pulang ke rumahnya katanya gitu. Warga ke sini, pintu juga memang lagi dibuka. Jadi didobrak sama warga. Pertama dia nyelamatin warga, semua nyelamatin motor yang ada di sini dulu. Jadi motor yang ada di sini selamatin ke sana. Gitu. Memang udah nggak bisa yang sebelah sana, memang udah nggak bisa diselamatin soalnya ledakan bertubi-tubi gitu. Berapa kali? Terus-terusan, nggak berhenti. Lebih dari 5 kali? Lebih. Selama 1 jam lebih, petugas dan 2 unit pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Hingga saat ini petugas kepolisian masih menyelidiki terkait kejadian kebakaran itu. Kami menerjunkan 2 unit pemadam kebakaran dari Damkar 1 Cianjur. Untuk kronologis kejadian sampai saat ini kami bekerja sama dengan kepolisian masih dalam dalam penyelidikan. Terus ada area yang terbakar di parkiran motor anak-anak SMK. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan periode 2014 hingga 2015 Rahmat Gobel jadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat perkara dugaan kasus korupsi importasi gula yang menjerat Tom Lembong. Tadi pertanyaan apa lagi, Pak? Ya? Pertanyaan apa lagi, Pak? Aturan dasarnya kan kalau dari Pak Thomas. Saya nggak ingat Pak aturan dasar saya. Oh, saudara tidak tahu. Maksudnya syarat-syarat apa yang harus. Dalam persidangan ini Gobel menjelaskan kebijakan importasi gula ketika dirinya menjabat. Selain itu ia juga menjelaskan mengenai surat induk koperasi Kartika yang kini induk koperasi TNI Angkatan Darat. Namun karena kerap mengaku lupa saat memberi kesaksian, Gobel sempat ditegur Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Rahmat Gobel merupakan salah satu dari 13 saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Surat kepada koperasi ini 2 kali ya Pak ya?
di bulan Juni dan di bulan Agustus 2015. Saya nggak ingat itu, Pak. Kok nggak ingat semua ya? Udah lama, Pak, saya nggak tahu, Pak. Ya, saksi yang lain juga diperiksa juga, Pak. Kejadian 2014, 2015, dan mereka bisa jelaskan. Tidak seperti Bapak lupa semuanya gitu. Iya, mohon maaf untuk itu. Cuma Bapak sendiri aja, sekian banyak saksi yang kami periksa di persidangan ini, cuma Bapak sendiri yang lupa selalu. Iya kan? Saksi yang lain juga ada juga, saya yakin seusia Bapak, ya kan? Bisa mampu menjelaskan dengan baik. Tidak mereka bilang lupa-lupa. Ya. Mohon maaf untuk itu. Iya kan? Dirjen juga ada juga yang kita periksa di sini, ya kan? Penjelasannya jelas. Tidak ada yang bicara lupa, Pak. Hanya Bapak. Sementara itu pemirsa, menurut Tom Lembong, saksi Menteri Perdagangan periode 2014-2015 Rahmat Gobel menyebutkan ketika tidak terdapat ketentuan yang melarang, maka impor gula kristal mentah boleh dilakukan. Mengapresiasi pernyataan Pak Rahmat Gobel, ya, pendahulu saya sebagai Menteri Perdagangan, ya, bahwa impor yang saya lakukan, yaitu impor gula mentah untuk diolah jadi gula putih, itu boleh-boleh saja, ya, sah-sah saja. Ya. Tidak ada aturan yang melarang. Ya. Saya kan dituduh melanggar aturan dengan impor gula mentah, ya, bukan gula putih. Ya. Jadi tadi Pak Gobel sangat jelas, satu saksi dari Kemendak juga sangat jelas, tidak ada aturannya. Ya. Dan bahkan Pak Gobel bilang, ya kalau memang ada kebutuhannya, ya sah-sah saja untuk gula mentah diimpor. Ya, kalau itu. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menangis di depan majelis hakim. Maman hadir sebagai amicus curiae atau sahabat peradilan dalam sidang kasus yang menyeret UMKM di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Majelis hakim dapat memutus bebas saudara Firly sebab pelanggaran yang dilakukan seharusnya menjadi sanksi administratif, bukan sanksi pidana. Sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut hukum. Terima kasih. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman tak kuasa menahan tangisan di Pengadilan Negeri Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Maman hadir sebagai sahabat pengadilan atau biasa yang disebut amicus curiae terhadap pemilik toko Mama khas Banjar. Menteri UMKM Maman Abdurrahman emosional saat menyampaikan pendapatnya di depan majelis hakim. Maman pun siap bertanggung jawab atas kasus yang menimpa UMKM. Menteri UMKM juga meminta majelis hakim untuk dahulukan sanksi administratif dengan menggunakan undang-undang pangan, bukan pidana. Saya Maman Abdurrahman selaku Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan ingin menyampaikan pernyataan sebagai amicus curiae sebagai menteri yang bertanggung jawab atas tudingan UMKM. Kalau misalnya mau ditanya yang mulia, siapa yang bertanggung jawab dalam permasalahan ini? Tegas dalam forum ini disampaikan saya, bukan mereka. Lagi saya ulang. Kalau misalnya kita mau bertanya, siapa yang berhak bertanggung jawab dalam situasi hari ini? Saya sampaikan, saya. Dan saya siap bertanggung jawab. Inilah bentuk komitmen kehadiran pemerintah dalam melindungi pengusaha-pengusaha mikro. Bukan mereka. Dan pengalaman sebelumnya sebagai aktivis serta anggota DPR 2 periode yang lama berkecimpung dalam advokasi hak asasi manusia dan perlindungan hukum masyarakat sipil, saya memandang penting untuk memberikan pandangan hukum yang objektif dan proporsional dalam perkara ini.
Ia juga menambahkan penjatuhan sanksi pidana kepada pengusaha UMKM seperti terdakwa Firly dipandang tidak sejalan dengan arah politik nasional. Intinya saya upayakan apapun itu kan, namun hasil saya ikhlas apapun nanti yang dari majelis hakim nanti yang di hasil putusannya. Hadirnya Menteri UMKM sebagai sahabat peradilan membuktikan komitmen pemerintah hadir dan berempati terhadap kemajuan pengusaha UMKM di seluruh Indonesia. Dari kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Saya mengharapkan majelis hakim dapat memutus bebas saudara Firly sebab Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka Jakarta Kamis pagi. Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi PM Albanese usai dilantik pada 13 Mei lalu. Kehadiran PM Albanese disambut pasukan jajar kehormatan serta sejumlah siswa sekolah dasar yang mengibarkan bendera Indonesia dan Australia. Hormat, Anjatan! Upacara kenegaraan pun digelar di halaman Istana Merdeka diiringi lantunan lagu kebangsaan kedua negara. Usai upacara kenegaraan, Presiden Prabowo dan PM Albanese saling memperkenalkan delegasi masing-masing. Agenda dilanjutkan dengan pertemuan empat mata antar kedua pemimpin negara, diikuti dengan pertemuan bilateral antar delegasi Indonesia dan Australia, membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis.